mantan pemakai narkoba. Siapa ter? Kita mau dengar dari Otmar, seorang mantan. Saya tahu kamu lahir besar di Ende, benar? Siapa ter? Iya benar. Tapi bukan asli Ende kan? Saya aslinya dari daerah, kedua orang tua saya asli Ngada semua. Papa dari daerah Aimere, Kampung Kilitei. Kalau ibu saya dari Soa, dari Wepana. Di salah satu tempat kamu Iya. ngamen. Saya mengamen dari waktu itu dulu masih dengan promosi gitar yang kecil kalau tidak salah. Ukulele? Ukulele benar. Ukulele biasa tampilan saya pang abis gitu. Lebih suka nyanyi lagu-lagu keras. Seperti begitu Pak. Otmar ngamen waktu itu di umur berapa? Masih ya sekitar 19 atau mungkin 20 lah. Kamu datangnya dari keluarga yang mau dibilang mapan ya dari segi ekonomi. Ya puji Tuhan seperti begitu juga sih Pak. Tapi ngamen. Kalau dari kehidupannya saya kan dulu kan sempat orang bilang apa ya, kita kan pernah alami juga kan tentang yang dulu ya pernah sih, bukan broken home juga sih orang bilang, tanpa kehadiran ayah ibu pas di saat fenomena kita lagi kangen-kangen ya tuh, kangen-kangen ayah atau mungkin ibu, itu rasanya bagaimana ya Patri. Orang bilang yang kita harapkan macam kayak begini Pater, pingin mereka kumpul bersama-sama kita tapi mentok palingan mereka ya kamu ini untuk kalian beli ini beli itu beli ini begitu, kita mau dapat apa Pater, seperti kayak begitu. Maksud kamu di sini Ah, orang tua terlalu kasih kamu cuan, iya benar tapi kamu kehilangan perhatian. benar seperti begitu Pater. Karena itu mencari perhatian di jalan, Yes Pater, benar Pater. dan kamu mendapat perhatian di jalan tidak? Ya bilang saya tuh, woi ini anak nih bagus sekali. Ada juga yang sampai-sampai saya bisa terjerumus keluarganya mereka lagi khawatir dulu tuh. Dan itu yang kamu harapkan ya? Yes, Yang seperti tidak begitu, Pak. kamu dapatkan dari orang tua. Tidak. Jalan adalah pelarian dari rumah. Benar sekali Pater. Saya kan cari tahu ini mantan pemakai narkoba. Iya Pater benar. Karena lari dari rumah maka kamu jatuh ke narkoba? Iya kalau mau bilang seperti itu ya. Karena mungkin dulu kan mungkin masih di daerah Jawa, di daerah Bandung kalau tidak salah, di daerah Cimahi. Eh, Dulu pas masih lagi-lagi orang bilang apa ya, masih primitif tentang dulu kan biasanya kenakalan motor lah ini itu segala macam apa semuanya bergaul dari situ. Tidak lama saya berteman sama seseorang, ada temannya saya, tapi dia sudah almarhum. Saya hanya sebutkan nama dia awal T lah. Dia itu yang pernah, bukan lagi seperti teman lah, sudah dianggap seperti saudara. Saya punya saudara kandung saya sendiri sih Pater, dia itu. Karena kenapa ya? Di saat saya susah, dia tuh selalu ada di saya. Seperti begitu. Contohnya sampai-sampai dulu saya tidak mengerti tentang barang itu. Sampai-sampai dia bilang gini, kita isap barang itu supaya jangan pernah ada rasa ngantuk toh. Saya bilang iya bro, saya juga ngantuk sekali nih. Persisnya kenal pertama kali tahun berapa nih? Tahun 2015 sih, akhir-akhir bulan sih Pater. Kenalnya itu akhir-akhir bulan, kenal itu kenal barang begitu. Kemudian dari situ mulailah saya tahu lah Pater, namanya kita kan pekerja jalan juga lah, orang bilang seperti begitu. Sempat ngamen sana sini. Kemudian tapi kalau barang itu kan orang bilang bantu adrenalin juga kan, seperti begitu. Jarang pernah untuk orang bilang. Tapi bukan apa sih Pater. Dari situ lama kelamaan pas setelah itu saya pas pindah ke daerah Bali, saya bertemu sama dengan salah satu pendeta. Saya dulu pernah duduk sama-sama keluarga yang anak ke Bali juga, mereka pangrok juga sih di Bali. Kemudian ditanya, kalian semuanya agama apa? Yang lain pada jawab Hindu. Kemudian saya bilang, saya Katolik. Dia tanya, kamu Katolik? Saya bilang, iya saya Katolik. Bukannya kamu Muslim? Namanya saja Otmar, saya bilang, bukan saya ini Katolik. Saya punya bapak mama asli dari Flores. Tampang kamu ini bukan Flores, dari Kalimantan. Saya jadi tertawa gitu Pater. Figur itu kenapa? Dia menceritakan seperti begini. Oke,
kalau kalian kalau kalian biasanya kan dia kan bisa melihat kami tuh dengan identiknya dengan biasanya ngamen. Oke. Kalau tidak ngamen kan biasanya kan mungkin Patir bisa tahu sendiri kan Bali kan kotanya banyak yang anak kreatif gitu kan, tatoan begitu apa segala macam. Ya jadi dari situ dia bilang begini, mungkin kalau yang ada beragama hampir sama seperti kami, ingatlah apa yang disampaikan oleh Tuhan tuh selalu bersyukur apa yang kita pernah alami, mau susah ataupun senang tetap percaya bahwa Tuhan tuh selalu melindungi kita. Maka dari situ saya sendiri pun langsung merenung sendiri. Jadi dari situ saya bisa membayangkan, oh berarti yang dulu saya sempat memakai permisi dalam tanda kutipnya narkoboy ya. Oke. Dalam narkoboy itu, itu berarti ya setan lah seperti begitu mungkin waktu-waktu dulu. Waktu kamu pakai narkoboy itu, Iya ya. kamu sadar tidak bahwa ini berbahaya nih? Kita kan belum mengerti apa-apa tentang itu. Yang contoh seperti saya sendiri kan yang saya tahu kan untuk penilaian rokok lah, kopi lah, itu pokoknya barang-barang yang seperti minum kayak mungkin Patir mungkin Patir tahu yang sekali isap begitu apa seperti begitu kan. Mungkin dalam arti saya bilang mungkin barang ini mungkin hanya tarik 1-2 napas mungkin bisa beli permen. Saya pikir harganya 2.000 di toko apa 3.000 di toko. Jadi hanya untuk bilang apa barang mainan tuh. Seperti kayak gitu penggantinya rokok. Ternyata Berarti di saat kamu pakai, kamu tidak sadar berbahaya buat kamu. iya benar Pak. Di saat kamu pakai, ngamen masih terus jalan. Orang bilang kalau ya mengerti lah kalau barang-barang seperti begitu kan pasti anaknya kan pasti aktif kan. Kalau seperti begitu kalau sudah kena barang-barang seperti begitu. Setiap hari tuh lu lalu lalang ya kalau di pas tidak aktif sama barang itu tuh pas di Bali dapat pengakuan jadi dari si Pak Pendeta tadi, kemudian setelah pas 3 minggu kemudian terjelungkupnya saya di permisi dalam tanda kutip kena ginjal saya. Di situ kamu mulai terbuka mata bahwa kamu harus balik ya. Harus balik. Balik dalam arti meninggalkan. Iya. Tapi setelah dia selesai apa ya istilahnya khasiatnya habis begitu, Iya. yang kamu rasa kembali ke dunia yang asli ya? Kalau barang yang seperti begitu sih bukan kembali dunia yang asli, melainkan kita tuh harus pingin berusaha nih supaya bisa mendapatkan barang itu lagi. Oke. Kalau tidak dapat misalnya? Kalau tidak dapat mentok palingan harus bisa cari, harus bisa sampai dapat Pak. Kalau seandainya tidak dapat, apa yang terjadi dengan kamu? Mungkin saya sudah bisa gila Pak ya. Gila ya. Yes. Kamu menjadi tidak tenang di hari itu? Iya benar. Dalam bukan Pak ya, badan sendiri pun rasa macam kayak gemetar sendiri. Kenapa saya bisa begini? Lebih banyak saya tuh nyanyi. Mentok palingan dulu tidur tuh paling lama tuh kalau tidak salah 1,5 jam, paling lama tuh 2 jam. Selebihnya sih mentok palingan nyanyi, kalau tidak nyanyi jalan-jalan kemana. Kalau pakai atau kalau tidak? Orang bilang kalau yang tidak pakai itu. Jadi kalau tidak pakai, kamu linglung gitu. Seperti begitu, ya benar. Dan kemana begitu? Jalan begitu saja? Jalan pokoknya tanpa ada arah gitu. Pokoknya intinya satu, harus bisa mendapatkan barang itu baru free lah, tenang, Oh ya. santai gitu. Cukup sering kamu tidak dapat? Atau Kalau untuk macam kayak kalau mungkin di sana, kalau untuk di sini sih mungkin saya kurang tahu sih, atau mungkin tidak dapat kalau di sini. Kalau di sama tuh hampir tiap hari ya pernah juga sih turun jalan sama-sama. Kemudian saya sempat joinan sama seseorang cewek. Kemudian ya dia sekarang udah besar di Bandung kan. Mungkin dia sudah lupa sama saya mungkin atau mungkin sama teman-teman yang lain. Sempat berjuang sama-sama dia. Dia itu tuh yang beri narkoba itu. Sempat
dia pingin sama saya juga. Dia itu. Oke, selain kamu ngamen dan kamu pakai, saya juga dengar bahwa kamu pernah celaka motor kan? Iya benar Pak. Celaka motor ini bagian dari kenakalan karena make atau itu memang kamu dari kecil? Bukan sih Pater, kalau itu pas di saat dulu permisi Pater. Oh ya, sampai saya bercerita juga nih. Waktu itu kan saya kan biasanya ikut anak-anak komunitas motor ya Pater ya. Melainkan atau geng-geng motor dulu biasanya. Kenakalan dulu tuh urak-urakan orang bilang dulu. Ganggu sana ganggu sini. Kemudian ya tiap hari tuh tidak pernah lekang. Mungkin kalau tiap malam tuh urus gas-gas terus. Di saat kamu make? Bukan. Dulu kan belum ada sih untuk make-make barang-barang gitu, belum pernah kenal. Pertama dari alkohol dulu. Berarti tahapannya alkohol, Iya benar Pater. kenakalan motor, Iya. lalu make. Iya. Seperti begitu Pater. Sejak kapan kamu mulai merasa bahwa saya anak nakal? Saya merasa tuh pas di Bali lah Pater. Jadi selama kamu di ND, di saat kamu nakal dan ditangkap polisi karena Iya, kenakalan motor, kamu tidak kategorikan bahwa saya memang anak nakal. Saya tidak pernah merasakan Pater. Yang kamu kategorikan diri waktu itu kamu sebagai anak apa? Padahal kamu sudah ditangani polisi. Saya bawa yang dulu tuh pemikirannya tuh yang satu. Ini saya Otmar loh, tidak ada yang bilang ini itu segala macam. Saya tidak pernah buat masalah sama mereka begini begitu. Seperti begitu Pater. Padahal mungkin setelah di Bali Baru kamu dapat dengar dari khotbah dari seseorang pendeta tadi. Oh baru berpikir. Kemudian dulu ternyata saya nakal ya. Benar Pater. Dari situ kan saya bisa heran tuh. Pas malam itu baru teringat semua kata-kata dia. Masuk kelas bilang, mungkin terutama mungkin saya punya orang tua mungkin. Mungkin mereka ada banyak pekerjaan. Kemudian dulu kan papanya saya kan pensiunan tahun 2013 Pater. 2013 dari situ mungkin dalam pemikiran saya mungkin dulu nih mereka tuh banyak kerjaan mungkin. Sampai-sampai mereka tuh tidak lekang oleh waktu tuh. Seperti melupakan kamu dalam tanda petik. Iya benar seperti begitu Pater. Dari situ saya meneteskan air mata sampai saya menangis Pater. Dari situ mulai maka dari setelah besoknya tuh saya kerja Pater. Oke. Omongin soal itu, waktu itu apa yang kamu rindukan sebagai seorang anak yang harusnya ada dalam rumah tapi tidak kamu dapat, sehingga akhirnya kamu ke jalan dan kamu jatuh ke dalam dunia narkoboy tadi? Oh iya, kalau yang itu sih, itu panjang sih ceritanya. Kalau dalam dibuat pendek sih bisa. Seperti begini Pater. Artinya seperti begini. Saya punya orang tua laki, orang tua perempuan. Mereka kan jarang kan pernah maksudnya hidup bersama keluarganya di rumah di waktu saat pas dulu. Mereka tuh kenapa ya? Orang tua lebih banyak di kertas sama ruangan perkantoran. Kemudian saya kan dulu kan pernah bertanya, Mama, Bapak, harus kita pergi makan di mana, pergi duduk di mana ke? Ini uang kamu jalan dulu. Padahal yang kamu harapkan kehadirannya. Kehadirannya kedua sosok ini nih, kebersamaannya. Tapi selalu dibilang, inilah, itulah, kayak begitu Pater. Jadi saya punya diri sendiri tuh rasa bahwa, apakah hanya begini saja kah? Kalau begitu tiap hari harus minta uang dulu nih di orang tua nih. Mau beli apa kan terserah saya. Kan saya kan mau minta apa saja orang tua pasti kasih. Tidak mungkin tidak. Seperti begitu Pater. Oke. Kalau diurutkan ya, 0 sampai 10, kamu mengharapkan kebersamaan, perhatian, kasih sayang dari orang tua itu di angka berapa? Kalau saya sih, kalau bagi saya di angka 9 sih. Kalau 10 kan yang di atas Pater. Kalau iya kan Pater seperti begitu. Kenapa di 9? Karena begini, tanpa ada kedua orang tua tidak mungkin kita besar di bumi ini Pater. Perhatian orang tua dalam bentuk uang dengan kasih sayang, uang di angka berapa? Kalau 0 sampai 10. Kalau untuk saya sih uang mungkin di angka yang jauh sekali Pater. Kalau kamu harus beri angka? Kalau beri angka mungkin 2 atau mungkin 3. Kamu lebih mengharapkan kebersamaan. Kebersamaan orang tua. Walaupun tidak walaupun makan. tidak ada.
Yang penting keakrabannya. Iya, iya, benar. Oke, mungkin karena itu saya tidak tahu apa Otmar setuju dengan pendapat saya, maka kamu ke jalan Iya, mencari kenyamanan bersama benar teman sekali Pater. dan terjerumus ke dalam dunia narkoba ya. Iya, benar-benar. Oke, Otmar. Tapi sekarang sudah bertobat kan? Puji Tuhan Yesus, saya sudah tidak lagi sentuh Tinggalkan barang-barang itu. begitu. Sudah, makanya sampai dengan sekarang mungkin kalau ada teman-teman dimanapun berada, mungkin kalau seandainya ada yang pingin cari es kelapa, jangan lupa datang ke Jalan Wirajaya, Ende, lebih tepatnya di depan Kompis Napanci atau di depan lorong BBK. Jadi ini anak-anak orang dari segi ekonomi mapan, lalu seperti tadi dia cerita, lalu sekarang bertobat dan sekarang jadi penjual es kelapa ya. Siap, Pater. Oke, Otmar. Ah, Otmar bisa tidak sebut satu nama yang membuat kamu berubah? ada si Pater. Siapa itu? Si almarhum Siapa? Bapak Pater Tarsis Juang. Pater Tarsi Juang, Siap. tokoh yang membuat kamu berubah ya? Iya, Pater. Apa momen Pater Tarsi yang membuat kamu berubah? Terutama begini, dulu tuh tahun 2000 berapa 13 pas saya kecelakaan. Setelah saya sembuh kan, saya kan mau saya mabuk di mana, mau saya begajalan kemana, walaupun saya gas-gas di Eltari, tempat terakhirnya yang satu, Pater Tarsis Juang. Oke. Saya selalu bertanya seperti begini, saya bilang, Pater, kenapa saya ini tiap harinya mabuk, saya seperti begini begitu. Kalau Pater Tarsis Juang hanya jawab seperti begini, nanti baru kau cari jalan terangnya buat kau sendiri, baru kau bisa merasakan. Tiap hari saya datang ke penginapannya Pater tuh, bertanya bertanya itu saja, dari tempat lain. Oke, jadi kamu pastikan bahwa yang mengubah hidup kamu adalah Minum Pater ya Pater Tarsi Juang ya. Benar sekali Pater. Oke. Saya bisa cerita sedikit Pater. Boleh. Karena mungkin dulu kalau seandainya, kalau mungkin Bapak almarhum yang paling saya sayangi, Pater yang selalu bikin yang bisa doakan saya punya hati untuk tenang. Karena kalau mau dibilang sesosok yang orang bilang Tuhan yang turun ke bumi, mungkin dia yang bisa tahu tentang saya. Karena kenapa di saat saya mabuk, saya palingan larinya kemana? Bapak Pater Tarsis. Jadi kamu Kemudian satu lagi Pater, saya kalau seandainya lagi malas di kompleks, palingan pergi main di mana? Pater Tarsis. oh ya. Seperti begitu ya Pater. Soalnya saya kenal sama dia tuh sudah lama sekali Pater, dari saya SD. Karena dulu kan di sini kan Pater Tarsis Juang kan berdirinya pertama kali di gereja katedral ya Pater. Pater Tarsis Juang. Kamu kenal di situ ya? Iya, kenal dari situ. Mulai akrab, kemudian permisi Pater, karena mungkin saya punya mama kan juga kan biasanya pendoa. Oke. Biasanya novena, doa novena atau mungkin ya doa tentang berbagai macam begitulah. Kemudian mamanya saya kan berteman juga sama Pater Tarsis Juang ini. Nah dari situ pas bertemu pertama kali saya punya hati langsung jatuh. Mungkin jatuh hati sama Pater. Ini orang ini kayaknya bisa bersahabat, bisa bantu atau mungkin bisa jadi saya punya teman baik nih. Dan akhirnya terbukti ya. Dan akhirnya terbukti benar. Oke, Otmar. Iya Pater. Kamu merasa susah tidak untuk meninggalkan dunia ini dan sekarang kamu kenakan dunia kamu yang baru? Awal bahwa kamu harus bergerak meninggalkan yang narkoba itu. Iya. Susah tidak di awal? Kalau untuk itu sih memang susah sekali sih. Susah ya. Susah sekali. Kamu direhab juga? Iya. Dulu kalau mau untuk dibilang rehab sih sebenarnya tidak sih Pater. Sebenarnya tidak direhab, tapi hanya dibuat seperti rehab gitu Pater. Bagaimana awal ketika kamu direhab? Apakah kamu ditangkap polisi? Tidak. Jadi bagaimana nih? Dulu tuh satu sih yang pingin saya bertobat dari situ. Pas saya bertemu pertama di salah satu pendeta itu. Dan? Setelah itu selang pas 3 minggu, jalannya 3 minggu. Saya sempat lepas barang itu. Lepas jauh-jauh dari barang itu begini begitu. Kemudian saya badan mulai rasa gemetar begini begitu. Kemudian saya punya
kan dulu kan saya sempat datang di Flores ini. Saya sampai gemetar. Permisi, gemetar macam kayak badan-badan meriang habis. Sampai mama tanya, kenapa? Saya bilang, saya tidak tahu mama. Saya memang sudah dari Bali, saya mulai kenal seperti begini. Orang tua tahu kamu pakai? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Mungkin kalau saya cerita mungkin di sini mungkin orang tua mungkin pasti tahu lah. Ya, tapi Jadi selama ini orang tua belum tahu? belum tahu. Bahwa kamu pernah? Pernah. Jadi kalau podcast ini nanti orang tua nonton, baru orang tua tahu gitu? Ya, benar. Oh ya. Seperti begitu, Pater. Jadi kamu gemetar terus? Kemudian itu, ya pas setelah 1 hari itu, pas setelah saya isap rokok badannya fresh, Oke. kuat. Wah itu rasanya seperti macam kayak mana ya? 1 batang, 2 batang, 3 batang. 1 hari itu bisa, 10 tidak, satu hari kalau untuk 1 hari 2-3 bungkus lah. Oh ya. Pas pertama kali itu. Kamu lepas dari Pas lepas dari itu. Rasanya seperti macam kayak mau gila tidak gila, Pater. Iya ya. Setelah dari situ kembalilah ke Bali, dapatlah sakit, Pater. Sakit apa itu? Permisi, ini Ginjal. ginjal. Gara-gara pengaruh terlalu banyak mengkonsumsi dari itu. Oke. Dari situ kena ginjal. Karena mungkin sudah tidak lagi pakai kan, sudah tidak lagi terpakai barang begitu. Akhirnya sempat ada salah satu dokter namanya, mungkin dokter ini yang bisa mengerti tentang hatinya saya. Oke. Dan juga dokternya paling baik sekali sih, asli Bali, namanya Prayudi. Permisi saya omong namanya dia karena saya tahu sama dia. Dokter ini yang bisa merasakan tentang saya nih, Pak Dokter. Dari situ dia bilang begini, kamu dulu pasti pernah pakai lah. Oke. Begini bisa, iya Pak Dokter begini begitu. Hasil akhir dia hanya bilang begini, Pak. Sambil dia hanya bilang begini, lain kali kalau kau sembuh harus kerja dengan sebenar-benarnya. Lupakan jauh-jauh juga dari teman-teman yang sering mengajak yang tidak-tidak. Circle itu ya? Iya, benar sekali. Maka dari situ teman yang mana dulu, yang dulu sempat yang duduk kacau balau sama-sama saya, sudah tidak ada lagi. Walaupun mereka datang, untuk sekarangnya 1-2 jam, mungkin tidak sampai 1 jam, mungkin mereka pergi. Ya ya. Seperti begitu. Karena kenapa? Saya tidak mau lagi seperti dulu, Pater. Saya sekarang pingin orang bilang, pingin berbuat baik kepada kedua keluarga saya, dari papa atau mungkin dari mama, kemudian kedua orang tua saya, dan juga kedua adik-adik saya. Mungkin tanpa mereka mungkin saya tidak akan bisa ada di bumi ini kan, Pater. Seperti begitu. Maka dari situ saya juga bisa merasa apa, Pater? Tanpa mereka pun saya tidak bisa berdiri tegak di dunia ini sih, Pater. Seperti begitu. Tanpa mereka, orang tua atau adik-adik kamu? Keduanya sih, Pater. Kamu sayang sekali orang tua ya? Sayang sekali, Pater. Sayang sekali. Tidak akan pernah jauh dari saya. Seperti begitu, Pater. Oke, Otmar. Iya, Pater. Apa yang paling kamu syukuri dalam hidup? Yang saya syukuri dalam hidupnya saya hanya satu saja, Pater. Saya bisa melihat kedua orang tuanya saya. Kalau tanpa melihat mereka, ya mau dapat apa kita, Pater? Seperti begitu. Orang tua masih sehat sampai hari ini? Puji Tuhan Yesus masih sehat, Pater. Oke. Kedua dari terakhir nih, Otmar. Iya, Pater. Ketika hidupmu berada di titik yang paling gelap, kira-kira siapa atau sosok mana yang paling kamu takuti mereka akan kecewa atau dia akan kecewa? Kalau untuk saya pribadi, permisi, Pater ya, saya punya istri. Istri ya? Iya, Pater. Di sini air mata tadi buat istri atau buat orang tua? Kalau yang tadi buat orang tua dulu, Pater. Oke.
Iya, Pater. Menurut kamu ya, Iya. untuk apa Tuhan kasih kamu kesempatan hidup? Kalau bagi saya, Setelah kamu tinggalkan. kalau bagi saya mungkin bisa merubah lagi atau mungkin bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dia ingin mencoba satu kali lagi di dalam hidupnya saya. Makanya dia bisa memberikan saya satu pernapasan lagi. Kalau seandainya mungkin saya kesalahan lagi, mungkin saya sudah tenggelam mungkin, Pater. Seperti begitu. Jatuh lah. Otmar, Iya, Pater. dunia masih bergolak. Iya, siap. Iran, Amerika, Israel sedang Woi, kacau balau, Pater. kacau balau. Terus pada saat sekarang ketika kita podcast di jam yang hampir mendekati pukul tengah malam ini, kamu tahu kan dunia malam kayak apa? Iya, Pater. Kamu pulang dari situ kan? Siap. Sekarang kamu sudah berbeda. Kamu yakin bahwa pada saat sekarang di sudut-sudut kota ini ada sekelompok manusia yang seperti kamu dulu pada jam sekarang? Ya, Yakin dan tidak? pastilah, Pater. Kamu yakin? Yakin lah, Pater. Yang melakukan seperti kamu dulu? Iya, Pater. Kamu punya pesan apa buat mereka pada jam ini? Ya, pesan saya sih pokoknya jangan lagi macam kayak seperti kakak atau mungkin temanmu ini yang dulu sempat kacau, sempat ganggu polisi di jalanan. Buang sudah dari situ, mulai belajarlah lebih baik lagi untuk bekerja atau mungkin belajarlah untuk di sekolah, karena masa depan kita nih kalau tanpa ada pernah pegang teguh buat pelajaran, kita akan mati. Seperti kayak begitu. Soalnya permisi, negara kita yang bilang solidaritas sekarang sudah pada hilang, Pater. Ya. Seperti kayak begitu. Zaman sekarang sudah pada runyam. Oke. Kerja saja harus pakai keluarga. Ya. Seperti kayak gitu. Orang pintar saja harus dibayar. Ya. Makanya dari situ kita harus bisa belajar lagi, dan juga satu harus bisa jaga martabat kedua orang tua. Teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Otmar, seorang anak yang merindukan kasih sayang, kebersamaan dan keakraban dalam keluarga. Juga seorang yang pernah berada dalam dunia narkoboy tapi sekarang sudah bertobat. Saya Pater Iwan dari Studio Box Cafe bersama Otmar, Komisi Komunikasi SVDND mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan sampai jumpa. Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now?